Consider, can the universe be justifiably called infinite? Doubtful. It may not have a discernible end, but it had a beginning. And its component parts definitely have a limited cosmological shelf life. Splitting hairs or not, if history tells us anything, it's that scientists often make very poor poets. We're all just a ship of fools chasing phantoms, heedless of what really underwrites natural law. Pernahkah kamu merasa seolah-olah hidupmu tidak ada artinya? Atau pernahkah kamu merasa terjebak dalam sebuah dunia yang penuh dengan kebohongan, konspirasi, dan kesepian? Sementara semua yang kamu inginkan hanyalah sebuah perubahan. Okabe Rintaro, sang ilmuwan gila dari Steins Gate, juga merasa seperti itu di awal cerita. Namun, siapa sangka, di balik sikapnya yang gila dan eksentrik, ada perjalanan panjang untuk menemukan makna hidup yang sesungguhnya. What in the... All traces of Moe culture have vanished from the streets of Akihabara? Di sebuah kota dengan rutinitas penuh seperti biasa, ada seorang pemuda yang merasa terasing, menganggap dirinya lebih besar dari dunia di sekitar. Ia bukan seorang pahlawan, bahkan lebih tepatnya, ia adalah seorang ilmuwan gila. Hoin Shuma, begitu ia menyebut dirinya sendiri. Dengan hanya sedikit teman, sebuah laboratorium kecil yang penuh gadget-gadget aneh dan obsesi terhadap dunia sains dan teori konspirasi. Okabe Rintaro hidup di dunia yang penuh ilusi dan kebingungannya sendiri. Namun, satu momen mengubah semuanya. Terkadang, apa yang tampak sepele bisa mengubah hidup seseorang selama-lamanya. Satu penemuan, satu kesalahan, dan seluruh dunia bisa terbalik. Begitulah perjalanan Okabe dimulai. What are you doing? Impossible. How? Okabe Rintaro, seorang mahasiswa yang lebih sering berbicara tentang teori konspirasi dari hal-hal praktis dalam hidup, adalah sosok yang sangat terisolasi dari dunia luar. Di balik persona gila yang ia ciptakan dengan nama samaran, Okabe sebenarnya hanya seorang pemuda yang terperangkap dalam kesepian dan kebingungan. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia atau apa yang dia inginkan. Teman-temannya, Mayuri, Garu, adalah satu-satunya orang yang lebih memahami sisi lain dari dirinya sendiri, meskipun mereka sering kali terjebak dalam kegilaan dan keanehan yang Okabe buat. About a month ago, word through the grapevine had one floating around here somewhere. Your new friend and me probably troll the same message boards. And? It hasn't turned up yet. Namun, satu momen mengubah semuanya. Okabe dan teman-temannya menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah mesin waktu, Fun Microwave, yang awalnya hanya sebuah eksperimen iseng di laboratorium, ternyata bisa mengirim pesan ke masa lalu melalui cara yang sangat unik, mengubah takdir hanya dengan sebuah teks singkat. Mesin waktu ini bukan hanyalah teknologi yang luar biasa, tetapi juga titik balik bagi Okabe, memberikan dia kesempatan untuk mengubah masa lalu. Apa yang dia mulai sebagai sebuah percakapan tentang teori ilmiah, kini berubah menjadi petualangan penuh konsekuensi. Disinilah Kurisu Makise, atau yang lebih dikenal sebagai also known as Christina. No, I am not. Seorang ilmuwan muda jenius, penemu
dan otak di balik banyak penemuan ilmiah, termasuk penelitian yang mendalam tentang dunia paralel dan mesin waktu. Bagi OKB, Kurisu bukan hanya teman atau sekedar seorang ilmuwan. Dia adalah pintu gerbang menuju dunia yang lebih luas. Pada awalnya, OKB merasa terganggu dengan kehadiran Kurisu, seakan-akan selalu berada di sana untuk menantang OKB. Kurisu dengan kecerdasannya seringkali membuat OKB merasa canggung dan kurang dihargai. Namun, seperti yang sering terjadi dalam cerita-cerita besar, hal yang dimulai dengan ketidaksukaan perlahan-lahan berubah menjadi hubungan yang mendalam. Kurisu melihat OKB lebih dari sekedar ilmuwan gila. Dia melihat sisi manusia dari dirinya. OKB yang sebelumnya tampak kacau dan tidak jelas tujuannya, akhirnya menemukan seseorang yang bukan hanya bisa menantang dirinya, tetapi juga memberikan pandangan baru tentang apa arti dan makna hidup. Yang menarik dari hubungan mereka adalah bagaimana Kurisu menjadi kunci dalam perkembangan emosional OKB. Di awal, OKB menganggap dirinya sebagai seorang yang lebih tinggi daripada dunia sekitar. Tetapi setelah bertemu dengan Kurisu, dia mulai belajar untuk mengandalkan orang lain dan merasa dihargai. Kurisu juga menunjukkan kepadanya pentingnya keberanian untuk menghadapi kenyataan, suatu hal yang sangat sulit bagi OKB. Ia sering melarikan diri ke dalam dunia ilusinya sendiri. Hubungan mereka bukan hanya tentang cinta romantis yang berkembang, tapi tentang bagaimana keduanya saling mendukung dalam menghadapi dilema kehidupan yang lebih besar. OKB merasa bahwa dunia tidak memiliki makna, akhirnya menemukan alasan untuk bertahan hidup untuk orang lain, untuk mereka yang dia sayangi, untuk sesuatu yang lebih besar. Itu pula Kurisu yang tampaknya tidak peduli dengan apapun di awal, akhirnya menemukan dirinya lebih terhubung dengan seorang yang sangat berbeda dari dirinya. Namun, meskipun hubungan mereka semakin kuat, perjalanan OKB dan Kurisu tidaklah mudah. Setiap keputusan yang OKB buat membawa dampak yang tak terduga. Dan dalam dunia yang penuh dengan mesin waktu dan perubahan takdir, tidak ada yang benar-benar aman bagi dirinya. OKB dihadapkan pada dilema yang sangat besar, memilih antara hidup sendirian dengan kebahagiaan atau bersama Kurisu demi mencapai masa depan yang diinginkan. Di titik inilah kita mulai melihat OKB berkembang. Ia tidak lagi hanya seorang ilmuwan yang gila, tapi seorang pria yang harus menghadapi masalah-masalahnya. Kurisu menjadi titik balik bagi OKB, membantunya memahami bahwa hidup bukan soal mengubah masa lalu, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan dengan keberanian dan pengorbanan. Hereby charge you with the task of reaching Steins Gate. To do so, two conditions are absolutely. Mungkin bagi sebagian orang, apa yang dilakukan OKB dalam Steins Gate terasa sangat science fiction. Meskipun waktu, dunia paralel, dan semua itu, tapi ada sisi filsafat yang mendalam yang bisa kita tarik dari cerita ini, seperti yang sering diperdebatkan dalam berbagai aliran filsafat. Apakah kita benar-benar memiliki kendali atas diri kita, atau apakah kita hanyalah bagian dari sebuah yang lebih besar yang diatur oleh hukum alam atau bahkan takdir? OKB dalam banyak cara adalah refleksi dari konsep itu. Berawalnya, ia merasa dunia ini hanya ada untuk ia ubah sesuka hati. Tetapi semakin banyak ia mencoba mengendalikan masa lalu, semakin ia sadar bahwa ada hal-hal yang jauh lebih besar yang harus diterima. Dan itu adalah bagian dari proses menerima diri sendiri. Phone microwave, penemuan OKB dan teman-temannya, bukan hanya sebuah alat untuk mengirim pesan ke masa lalu. Ia adalah simbol dari harapan dan keputusasaan yang datang
dengan kekuatan yang besar. Mesin waktu ini, meskipun tampak seperti sebuah alat canggih, menjadi pengingat bahwa tidak ada yang bisa kita ubah tanpa konsekuensi. Say whatever you must to save the future, without detectably altering the past. Dengan semua yang telah terjadi, OKB akhirnya menemukan apa yang paling penting dalam hidupnya, hubungan dengan orang lain, keberanian untuk menghadapi kenyataan, dan pengorbanan demi mereka yang kita sayangi. Dan disinilah Kurisu sebagai sosok yang tak hanya mencintainya, tapi juga menantangnya, menjadi simbol dari perkembangannya. Dari seorang yang penuh dengan kebingungan dan kesepian, OKB menjadi pahlawan sejati dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kekacauan. Dengan bantuan Kurisu, ia menemukan makna hidup yang lebih dalam, bukan dari mesin atau kemampuan mengubah masa lalu, tapi dari kenyataan bahwa ada orang yang benar-benar peduli dan bahwa pengorbanan kita untuk mereka bisa memiliki tujuan yang lebih besar. Good to have you back, assistant of mine, Christina. Jadi, dalam perjalanan OKB Rintaro, kita belajar bahwa terkadang kita harus melewati waktu yang penuh kebingungan dan kesendirian untuk akhirnya menemukan apa yang benar-benar penting. Dalam setiap keputusan ada pengorbanan, dan dalam setiap pengorbanan ada kekuatan. This is the choice of Steins Gate.